Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Pada tajuk ngomong Inggris kali ini, kita belajar tentang 12 cara menanyakan kabar selain memakai ungkapan how are you. Yuk kita mulai aja. Biasanya dalam percakapan kita selalu diajari kalimat how are you? I'm fine, thank you. Nah, biar gak monoton, di sini ada 12 ekspresi atau ungkapan untuk menggantikan kalimat how are you. Semuanya berfungsi untuk memulai obrolan dengan menanyakan kabar. Walaupun makna perkata beda-beda, intinya tetap menanyakan kabar. Di sini pertama ada how are you doing? How are things? How's everything? How's life? How is it going? What's up? What's up? What's new? What's going on? How is your day? How do you do? Is everything alright? Setelah tahu variasi pertanyaannya, kita kenali cara menjawabnya. Kalau keadaan kita baik atau baik sekali, kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan ini. Misalnya ada I'm fine, I'm alright, good, great, lovely, very well, pretty good, fantastic, it's a beautiful day, what a wonderful day, how do you do? Ini di sini ada yang kabarnya baik. Contohnya I'm fine, I'm alright, good, great, lovely. Nah, kemudian ada juga yang baik sekali. Misalnya yang very well ini sampai what a wonderful day. Khusus untuk how do you do ini biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan how do you do juga. Jadi how do you do dijawab how do you do? Kalau keadaan kita biasa saja atau sedang bosan, ini ada beberapa cara untuk mengekspresikannya. Tapi ingat, biasanya ungkapan biasa saja ini digunakan hanya ke orang yang sudah kita kenal akrab. Kalau ke orang baru, apalagi ke orang yang dihormati, tentu nggak perlu ngaku ya kalau kita sedang bosan saat itu. Nah, di sini kita bisa bilang so-so. Not bad, nothing much, same old, as usual, nothing's new, average, just another ordinary day, a day like every other day. Ini beberapa variasinya untuk mengungkapkan hari yang biasa saja atau kita sedang bosan. Ini khusus untuk yang ini memang diulang begini, same old, maksudnya sama seperti biasanya. Di sini juga ini biasa saja atau rata-rata, ini juga biasa, ini sama seperti hari yang lain. Nah, kalau ini ekspresi jika keadaan kita sedang buruk dan ingin berkeluh kesah. Sama dengan keadaan biasa tadi, kalau ke orang yang baru atau orang yang dihormati nggak perlu diungkapkan. Ini ungkapan kalau kita sedang ingin curhat ke teman. Misalnya, what an awful day, bad, really bad, terrible, tough day, I'm having a bad day, I'm not feeling well, I just got some bad news, I'm feeling a little bit down today, I feel a little bit sad. Kalau yang ini biasanya untuk kondisi fisik ya, I'm not feeling well. Mungkin sedang sakit atau masuk angin. Sekarang, apa sih yang harus diucapkan kalau teman bilang sedang tidak baik-baik saja? Yang pertama, kita harus menunjukkan empati dan bilang kalau kita ada untuk dia. Contohnya di sini ada I'm here for you dan I'm only a phone call away. Maksudnya di sini untuk yang ini aku ada untukmu dan ini maksudnya tinggal telepon aja kalau mau
curhat atau sebagainya. Kemudian cara yang kedua, kita bisa memberikan pujian bahwa dia kuat. Contohnya di sini, "You are so strong. I think you're amazing." Maksudnya di sini bahwa dia kuat atau hebat dalam menghadapi masalahnya. Kemudian cara ketiga, kita bisa menunjukkan empati bahwa kita ikut merasakan apa yang dia rasakan. Jadi kita cuman mengafirmasi atau menyetujui masalah yang dihadapi. Contohnya, "Today was a really tough day." Maksudnya, iya betul hari ini memang berat. Kemudian, "That stinks." Maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin itu parah banget. Kemudian, "Sounds like a really tough day. I'm sorry and I love you." Ini gabungan ya, menyatakan setuju dan bahwa kita selalu ada buat dia. I love you ini berarti bahwa kita mendukung dia. Kemudian cara keempat, kita bisa bilang bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi ini tergantung orangnya juga karena tidak semua orang suka ditenangkan dengan cara seperti ini ya. Mereka mungkin cuma ingin didengar. Contohnya misalnya, "Everything's gonna be alright." Atau yang di sini, "Tomorrow's a new day." Besok adalah hari yang baru, hari yang lebih baik. Dan semua akan baik-baik saja. Kemudian cara kelima, kita bisa langsung tanya daripada nebak-nebak apa yang bisa kita lakukan. "What can we do that will cheer you up? What can I do for you?" Pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Kemudian yang keenam, kita bisa langsung ajak curhat sambil makan atau ngopi. Misalnya, "Let's grab a bite. What do you want to do tonight?" Ini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa diterjemahkan, "Ngopi yuk," atau "Nanti malam mau kemana?" Kemudian yang terakhir, mungkin ini yang banyak orang nggak terlalu suka, tapi bisa dicoba kalau memang perlu, yaitu ngasih solusinya. Tapi tentu saja dengan nada tetap bertanya ya. Misalnya di sini, "Here are some ways I think I could help. Would any of those interest you?" Ini ada beberapa cara yang mungkin bisa aku lakukan. Apakah ada yang sesuai dengan kebutuhanmu? Nah, itu tadi penjelasan mengenai cara-cara untuk menanyakan dan merespon kabar dalam bahasa Inggris. Kalau ingin belajar mandiri, kalian bisa belajar dengan buku-buku dari Andaliman Books. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan materi pelajaran bahasa Inggris selanjutnya.